Masa lalu bukanlah penghalang untuk dipakai Tuhan. Jilid 4. Allah membasuh kenajisan, menjadikannya kudus bagi kemuliaannya. Bacaan firman Tuhan Hosea 1 ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal dengan hebat dengan membelakangi Tuhan." Perjuangan Tuhan untuk mengasihi para pendosa dan menyelamatkan mereka dari kehancuran dan kebinasaan kekal tidak pernah surut. Tindakannya jelas terhampar di dalam firman Tuhan dalam kitab Hosea tersebut di atas. Perintah Tuhan yang menugaskan Hosea, seorang nabinya, untuk menikahi Gomer, wanita sundal, merupakan gambaran dari perjuangan Allah dalam upayanya menyelamatkan manusia berdosa. Pernikahan Hosea yang kontroversial ini seharusnya menuntun umat Tuhan menyadari ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Hosea telah menikahi seorang wanita sundal, dan dia pun telah mencintainya dengan cinta yang lembut. Bahkan wanita itu telah melahirkan baginya 2 orang putra dan seorang putri. Namun wanita itu kemudian meninggalkannya, mengembara dari rumahnya, dan jatuh lagi ke dalam kebejatan moral yang liar dan dibawa pergi sebagai budak. Hosea 2:5 mengatakan, "Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain renanku, minyak dan minumanku." Meskipun demikian, dari keadaan yang menyedihkan ini dengan segala kelembutan sifatnya, Hosea telah membelinya kembali dan memberinya satu kesempatan lagi untuk memulihkannya. Dengan hidup bersamanya meskipun terpisah, Gomer, istri Hosea, mewakili orang Israel yang gemar bersundal dengan meninggalkannya Tuhan dan kesetiaannya. Karena negeri telah bersundal dengan hebat membelakangi Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak pernah jemu mengasihi Israel. Jelas dalam Hosea 2:14 mengatakan, "Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya." Dampak dari pemulihan ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada Israel adalah mengembalikan mereka kepada status semula, yaitu menjadi istri yang dikasihi. Hosea 2:16 mengatakan, "Maka pada waktu itu demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku." Dengan penuh kasih, Tuhan memutuskan untuk mengubur kenangan buruk dan pahit akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Israel. Sebagai gantinya, Allah membangun kembali komitmen yang telah dirusak oleh orang Israel. Hosea 2:19 yang mengatakan, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang." Secara tegas Tuhan memastikan untuk menjadikan Israel sebagai istri yang secara permanen atau abadi. Hasrat yang agung bila dibandingkan dengan kejahatan dan pengkhianatan Israel, menjadikan mereka sebagai istri merupakan suatu yang benar-benar krusial, namun itulah kasih yang sejati. Bahkan komitmen Allah tidak berhenti sampai pada titik menjadikan Israel sekedar istri, tetapi mencintainya dalam kesetiaan. Hosea 2 ayat 20 mengatakan, "Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan, yaitu tanpa pengkhianatan, dan itu tidak akan pernah terjadi." Bahkan semesta alam pun dilibatkannya ketika Tuhan memperbarui komitmen pernikahannya yang agung dengan Israel. Meskipun Tuhan pernah dikhianati, namun dia sama sekali tidak menghiraukan segala sesuatu yang mereka telah perbuat di masa lalu. Hosea 2 ayat 21-23 mengatakan, "Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum dan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan bagiku di bumi, dan aku akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku akan berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku." Bagi Tuhan, masa lalu adalah kenangan, sedangkan hari ini adalah kesempatan untuk meresponi panggilannya secara tepat dan benar, sebab hari ini menentukan masa depan. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, tidak seorang pun manusia yang dapat menguruskan diri sendiri kecuali Allah sendiri datang untuk membasuh kenajisan mereka.
Kedua, Tuhan bukan memilih orang yang suci untuk dipulihkan, tetapi orang berdosa agar bisa dimilikinya kembali. Yang ketiga, tinggalkan kenangan lama dan jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Roma 6 ayat 6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan Yesus memberkati.